Kelebihan dari smartwatch ini adalah memiliki sensor yang lengkap untuk kegiatan outdoor, yaitu kompas, altimeter, dan barometer, serta fitur olahraganya ini sudah dilengkapi dengan route back untuk memandu jalan pulang agar kita tidak tersesat. Jadi jam ini sudah built-in GPS. Kalau dibanding smartwatch sekelasnya, kelebihan lain dari jam ini adalah telah memiliki sertifikasi standar militer sehingga lebih tahan banting, namun dikemas dengan ukuran yang bisa dibilang termasuk kecil. Dalam artian jika dibanding smartwatch outdoor pada umumnya ya. Selamat datang di channel Ga. Hari ini kita akan review Kospet Tank S2. Sebelum lanjut, mari kita unboxing sebentar saja. Berikut spesifikasinya bisa di pause kalau mau dibaca. Isi paket ada satu unit Kospet Tank S2, punya saya ini warna hitam, ada juga pilihan warna putih, hijau, dan juga pink. Jadi memang jam ini dibuat itu nggak terlalu besar ya, sehingga masih cocok digunakan oleh wanita. Strap dengan ukuran lug 20 mm, dapat free anti gores untuk perlindungan ekstra, tapi kalau saya sih nggak dipakai. Buku petunjuk, magnetic docking charger. Bodinya terbuat dari bahan komposit ABS dan polikarbonat dengan bagian stainless steel di sekitar sensor. Untuk tombolnya terbuat dari bahan aluminium. Kacanya agak menjorok ke dalam sedikit sehingga lebih terlindungi dari benturan di bidang datar. Kacanya sendiri sudah dilindungi oleh Gorilla Glass generasi ketiga. Untuk build quality bagus, rapi, dan juga solid. Sebagai info, Kospet itu dibuat di Cina tapi didesain di Amerika. Tali terbuat dari liquid silikon yang terasa lembut di tangan. Dan karena lebar lug talinya adalah 20 mm, jadi akan sangat mudah mencari pengganti talinya di pasaran kalau seandainya rusak. Jam ini memiliki ketebalan tepi 13 mm, ukuran lug to lug 54 mm, dan diameter 48 mm. Berikut tampilannya saat digunakan oleh saya. Sekali lagi, jika dibanding dengan smartwatch outdoor lainnya yang biasanya berdiameter di atas 50 mm, Kospet Tank S2 cocok untuk dipakai oleh orang yang memiliki pergelangan tangan tidak terlalu besar. Beratnya pun termasuk ringan, hanya 51 gram termasuk tali. Layarnya berukuran 1,32 inch dengan resolusi tinggi dan menggunakan teknologi AMOLED. Jadi memiliki tingkat saturasi warna, kontras, dan kegelapan yang baik. Icon dan teks bisa terbaca dengan jelas. Belum ada fitur auto brightness, tapi kita bisa atur kecerahan layar dengan mudah melalui menu quick setting. Untuk responsivitas layarnya bagus dan juga smooth. Untuk tampilan menu yang bisa geser naik turun, kita bisa pakai tombol up and down. Tapi sayang tidak bisa pilih pakai tombol kecuali di menu olahraga. Untuk menyalakan layar bisa dengan memencet tombol, bisa dengan raise to wake yang memiliki sensitivitas bagus, bisa juga dengan menyentuh layar jika fitur tap to wake-nya diaktifkan. Ada juga pengaturan agar setiap raise to wake watch face jamnya berganti, tentu bisa dimatikan. Dan juga untuk mematikan layar bisa dengan cara menutup seluruh layar, tapi fitur ini juga bisa dinonaktifkan. Sudah ada 9 watch face yang terinstall di jam, beberapa diantaranya tipe modular alias kita bisa pilih mau tampilkan info apa. Ada juga yang pakai animasi sederhana. Tergantung ukuran file watch face-nya, kita bisa tambah sampai 4 lagi watch face melalui aplikasi Kospet Fit, sehingga total ada 13 watch face yang tersimpan di jam. Ada 230 lebih watch face yang bisa kita pilih yang kemungkinan bisa bertambah kalau ada update dari Kospet. Untuk waktu instalasi watch face terbilang cepat, sekitar 10 detikan. Kita juga bisa pakai foto sendiri untuk watch face, bisa ambil dari album foto atau ambil foto dari kamera langsung. Untuk pilihan pengaturannya hanya ada posisi jam, yaitu di atas atau di bawah, tidak ada pilihan jam analog. Kita bisa pakai 4 foto yang berbeda. Untuk ganti foto dengan cara tap di layar. Tapi kalau mau pakai satu foto ya tentu aja juga bisa. Tampilan foto di jam terlihat tajam dan halus karena resolusi layarnya sudah tinggi. Karena layar AMOLED ada fitur Always On Display atau AOD. Kita bisa pilih tampilan AOD berdasarkan watch face yang digunakan. Seperti ini contohnya AOD yang sesuai dengan watch face. Kita juga bisa pilih style AOD sendiri, pilih yang custom nanti. Ada 6 style yang bisa dipilih. Kita juga bisa tambah satu lagi dari 20 style yang bisa dipilih dan diinstal melalui aplikasi Kospet Fit. Jadi total ada 7 AOD di jam. Kita bisa atur AOD menyala seharian atau hanya di jam tertentu saja. Saat AOD aktif kita tetap bisa menggunakan fitur raise to wake dan saya suka seperti ini. Jam ini bisa beroperasi normal walau tidak terkoneksi ke handphone dan kita bisa set tanggal dan waktu langsung di jam. Namun kalau mau mendapatkan notifikasi dari ponsel kita perlu pairing dulu menggunakan aplikasi Kospet Fit. Kalau ada notifikasi masuk jam akan bergetar. Kekuatan getarannya baik dan kita bisa atur kekuatannya. Kita tidak bisa membaca keseluruhan isi pesan dan belum ada pilihan untuk quick reply pesan WhatsApp atau lainnya. Untuk teks terbaca dengan baik dan jelas.
Smartwatch ini juga support Bluetooth Call. Nyalakan dulu fitur Bluetooth Call dengan mengklik icon ini. Setelah itu kita bisa mulai panggilan telepon seluler atau jawab langsung telepon di jam. Berfungsi di perangkat Android ataupun iPhone. Untuk simpan kontak di jam kita perlu sinkronisasi dulu melalui aplikasi Cospadfit. Kita bisa simpan 100 kontak di jam. Untuk WhatsApp call di iPhone berfungsi dengan baik seperti panggilan seluler. Jadi kita bisa jawab langsung pakai Tank S2. Nama kontak hanya muncul jika kita simpan kontaknya di jam. Jika tidak, yang tertampil hanya nomor penelpon. Berikut kualitas suara mic-nya. Tes 1, 2, 3, tes kualitas mic Tank S2. Jam ini belum bisa simpan file musik langsung di jam, tapi kita bisa gunakan untuk kontrol musik player ponsel. Bisa untuk play, pause, next, previous, dan pengaturan volume. Untuk aplikasi musik player dalam hal ini saya coba pakai Flexbox dan Spotify. Nama artis dan judul lagu bisa tertampil dengan baik. Tapi saya coba kontrol YouTube itu nggak bisa. Jadi sepertinya memang untuk kontrol musik player saja, bukan media player. Jam ini bisa berfungsi sebagai Bluetooth speaker, jadi suara dari ponsel bisa diteruskan langsung ke jam jika mau diatur sedemikian. Berikut kualitas dari speaker Tank X2 Ultra. Sekarang kita masuk ke fitur olahraganya. Ada 170 lebih jenis olahraga yang bisa kita pilih. Walaupun jenis olahraganya banyak, perlu diingat bahwa beberapa pilihan olahraga hanya beda penamaan atau beda tagging saja. Khususnya untuk olahraga yang gerakannya tidak repetitif, seperti yoga, dance, bela diri, dan sebagainya. Jadi untuk olahraga yang seperti itu, data yang direkam adalah detak jantung, kalori yang didapat dari detak jantung, dan juga waktu. Namun, untuk olahraga yang memiliki gerakan repetitif seperti berjalan, berlari, dan juga berenang, kita bisa merekam data seperti pace, cadence, dan sebagainya. Seperti ini contoh tampilan olahraga berjalan di luar ruangan. Ini tampilannya sama seperti olahraga lari, cuma beda tagging. Sedangkan untuk olahraga seperti mountaineering, itu ada tambahan data ketinggian dan juga elevasi. Sebelum olahraga dimulai, kita bisa setting goal berdasarkan waktu, kalori, dan jarak atau lap kalau olahraganya berenang. Tank S2 tahan air 5 atm, jadi aman dipakai berenang, serta dapat sertifikat IP69K, jadi lebih aman ketika digunakan di kondisi air bertekanan tinggi. Setelah terendam, nyalakan fitur draining dan pastikan air keluar dari lubang speaker dan juga mic. Saat olahraga berenang aktif, layar otomatis tidak bisa disentuh untuk mencegah salah sentuh dan ini bagus. Kelebihan smartwatch yang memiliki tombol, khususnya saat olahraga, adalah kita bisa pakai tombol untuk navigasi. Berikut tampilan saat olahraga renang. Cukup lengkap, ada jumlah stroke, pace, heart rate, kalori, swerve index, dan juga gaya berenang. Kita bisa melihat riwayat beberapa olahraga terakhir langsung di jamnya. Tentu saja kita juga bisa sinkronisasi riwayat olahraga ke ponsel melalui aplikasi Cospadfit. Bisa juga sebenarnya disinkronisasi ke Strava, tapi data yang disinkronisasi itu masih sederhana, jadi anggap aja masih belum bisa lah. Semoga kedepannya ada perbaikan. Ada fitur notifikasi untuk start olahraga jika terdeteksi gerakan tertentu, tapi saya matikan fitur ini karena membuat baterai lebih boros. Jam ini tetap bisa digunakan untuk berolahraga walau tanpa bawa ponsel, dan karena seri ini sudah ada built-in GPS, kita bisa merekam rute latihan. Saat olahraga kita masih bisa kontrol musik player sebenarnya, tapi karena saya lagi tes GPS di jam, jadi jam tidak saya sambungkan ke ponsel, jadi statusnya disconnected. Di riwayat olahraga setelah sinkronisasi, kita bisa lihat warna jalur yang menandakan pace. Semakin gelap warnanya menandakan pace yang paling lambat. Dalam hal ini warna coklat atau orange gelap berarti pace lambat, warna hijau makin cerah berarti pace lebih cepat. Salah satu fitur yang saya suka adalah route back atau rute kembali, untuk memandu kita kembali ke titik awal saat mulai olahraga. Bisa berguna buat yang suka olahraga masuk-masuk ke daerah yang asing. Kita bisa pilih kembali ke titik awal dengan panduan garis lurus atau kembali menyusuri rute sebelumnya. Jam ini juga punya kompas, barometer, dan juga altimeter. Berikut tampilan kompasnya. Untuk altimeter kita bisa kalibrasi, kalau lokasi jauh dari laut kita bisa ke stasiun kereta terdekat. Biasa ada pelang keterangan ketinggian dari permukaan laut. Untuk altimeter berfungsi dengan baik, bisa dilihat ini saat saya turun lift, elevasinya pun ikut turun. Dan saat lift berhenti, altimeter juga berhenti. Untuk akurasi steps adalah baik, dari 1000 langkah penghitungan manual, perbedaan dengan penghitungan jam tidak lebih dari 10 langkah. Jadi tingkat akurasi masih di atas 99%. Untuk akurasi heart rate saat dibandingkan dengan heart rate belt termasuk baik, walaupun kecepatan update-nya lebih cepat heart rate belt. Bisa dilihat ini saat cooling down, heart rate belt lebih responsif, dan ini wajar aja sih karena beda sistem. Ada fitur resting heart rate, yaitu salah satu indikator untuk mengetahui penyakit jantung.
Lampu LED berwarna hijau saat fitur heart rate aktif. Ada fitur blood oxygen yang berfungsi dengan baik. Lampu LED berwarna merah saat fitur blood oxygen berjalan. Ada fitur stress monitoring dan juga emotion yang memberikan estimasi stres dan mood kita. Biasanya data ini diambil dari data variasi detak jantung. Ada juga one tap measuring yang akan sekaligus mendeteksi heart rate, blood oxygen dan juga stress level. Ada fitur blood pressure, tapi selama jam itu nggak punya pompa angin, fitur blood pressure ini bisa dibilang hanya estimasi saja dan jangan dijadikan acuan medis. Untuk fitur kesehatan lainnya ada sleep monitor yang berfungsi dengan baik, bisa deteksi REM, deep sleep, dan juga lainnya. Juga sudah bisa deteksi tidur siang atau naps. Kalau berdasarkan jam tidur dan bangun saya, data ini sesuai atau cukup akurat. Lanjut ke fitur lain, ada remote kamera, tapi hanya bisa digunakan dengan menggunakan aplikasi Cosmed Fit atau kita nggak bisa pakai aplikasi kamera bawaan handphone. Untuk daya tahan baterai diklaim mencapai semingguan dengan pemakaian normal. Saat saya coba, jam ini bisa bertahan 5-6 harian dengan pemakaian GPS untuk olahraga sekitar 2 jaman. Baterainya masih bisa dibilang lumayan awet. Kalau pakai always on display, baterainya bisa 2-3 harian. Berikut adalah fitur-fitur lainnya dan juga kesimpulan. Cosmed Tank S2 cocok bagi orang yang sedang mencari smartwatch outdoor tahan banting dengan fitur lengkap namun ukurannya nggak terlalu besar dan juga relatif ringan sehingga nyaman dipakai. Telah mengantongi sertifikasi standar militer MIL STD 810H membuat jam ini seharusnya aman untuk digunakan di kegiatan outdoor. Dua kekurangan bagi saya pribadi adalah yang pertama jumlah watch face yang saya suka ya. Itu nggak terlalu banyak. Semoga saja nanti ada update tambahan watch face-nya ya. Dan yang kedua, saya berharap fitur olahraganya itu ada tambahan interval training dan juga kalau bisa ada pace remindernya. Di jam ini reminder hanya ada berdasarkan waktu dan jarak. Ini lebih ke fitur penunjang aja sih. Kalau fitur olahraganya saat saya tes berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut teman-teman, fitur apa yang paling dibutuhkan dan diinginkan dari smartwatch outdoor? Bisa info di kolom komentar ya. Untuk link pembelian bisa cek di deskripsi video. Kalau saya dapat ini masih import karena produknya baru launching. Teman-teman juga bisa cek barangkali sudah ada di toko lokal di Indonesia. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Gadoga. Semoga berguna untuk seseorang dan sampai jumpa di video berikutnya.